Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12. Kita kembali lagi dalam materi matematika wajib. Pertemuan ketiga yaitu dimensi 3, jarak dalam ruang bidang datar. Kita membahas mengenai jarak titik ke bidang. Baik, setelah kalian membahas pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan sekarang pertemuan yang ketiga. Kemudian kompetensi dasarnya untuk KD pengetahuan 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang. Hal ini kita akan membahas titik ke bidang, jarak titik ke bidang. Kemudian keterampilannya menentukan jarak dalam ruang antar titik ke bidang. Yang B, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang, menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke bidang, dan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Yang C, sekarang materi. Kegiatan pembelajaran 3 yaitu jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Di sini ada sebuah bidang datar yang berwarna biru. Saya beri nama dia bidang datar alfa. Ini ya tulisannya ya. Nah, saya simbolkan di sini alfa. Baik. Kemudian saya taruh sebuah titik di sini. Namanya saya beri nama titik P. Nah, kemudian titik P ini posisinya berarti terhadap bidang datar alfa ini itu di mananya? Nah, berarti dia di luar kan? Nah, jadi titik P ini posisinya terletak di luar bidang alfa. Kemudian jarak titik P ke bidang alfa ini kita tarik tegak lurus atau kita proyeksikan. Nah, maka hasil proyeksinya akan menembus bidang alfa. Nah, garis P yang menembus bidang alfa saya perumpamakan garis M. Nah, titik yang menyentuh atau pada bidang datar alfa ini saya misalkan Q. Nah, jadi jarak titik P ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa tadi. Jadi, panjang ruas garis PQ ini adalah jarak titik P ke bidang alfa. Nah, jadi jarak titik P ke Q adalah panjang ruas garis PQ, di mana adalah jarak titik P ke bidang alfa. Nah, langkah-langkahnya silakan bisa dipahami untuk menentukan jaraknya titik P ke bidang alfa yang tadi saya sebutkan. Jadi, ditarik pengertian jarak titik ke bidang yang pertama adalah misalkan P adalah titik dan alfa adalah sebuah bidang. Jarak titik P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ di bidang alfa dan PQ adalah tegak lurus dengan bidang alfa. Contoh yang pertama. Baik, di sini ada sebuah kubus ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Seperti itu. Pertanyaan saya, manakah yang merupakan jarak antar titik dan bidang berikut? Yang pertama, yang A. Nah, jaraknya itu mana? Jika diketahui titik P ke bidang D, C, G, H. Baik, titik B ke bidang D, C, G, H. Titik B kan ini,
ya. Misalkan sini. Nah, titik B di sini. Bidang DCGH ini yang berwarna orange. Jadi kita caranya harus menarik tegak lurus titik B tersebut. Maka proyeksi titik B terhadap bidang DCGH jatuh pada titik C. Maka jarak antar titik B ke bidang DCGH adalah BC. Nah, panjang ruas garis BC ya. Panjang ruas garis BC. Kenapa? Karena ruas garis BC tegak lurus dengan bidang DCGH. Seperti itu. Kemudian yang B, titik F ke bidang ADHE. Titik F di mana? Titik F. Titik F itu di sini. Bidang AD, ADHE ini ya, yang berwarna abu-abu. Kemudian kita proyeksikan titik F terhadap bidang yang tadi. Nah, dengan cara tarik tegak lurus, jatuhlah di titik E. Maka jarak titik F ke bidang ADHE adalah EF ini. Ya, ini. Kenapa? Karena tegak lurus dengan bidang ADHE. Yang C, titik D ke bidang, titik D mana? Cari dulu, ini ke bidang EFGH yang hijau, maka jaraknya adalah ini, HD ya, ditarik tegak lurus ya, kalian pakai penggaris. Nah, ini ya. Nah, DH. Kemudian titik A di mana? Ini dengan bidang apa? BD, BD, HF. Berarti ini ditarik tegak lurus. Nah, jadi ini ya, AO. Seperti itu. Paham ya di contoh 1? Baik, sekarang masuk ke contoh 2. Diberikan sebuah kubus dengan alasnya ABCD dan tutupnya EFGH ya. Ini gambarnya ABCD EFGH. Dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGE. Bidang AFGE, AFGD, AFGD. Berarti yang warna biru ini ya. Kemudian jika rusuknya adalah 6 cm ya, kita tulis di sini misalnya 6 cm, sini aja ya. 6 cm. Kemudian tentukan berapakah jarak titik B di sini dengan bidang AFGD. AFGD berarti yang tadi ya, yang ini ya, jaraknya titik B ke bidang AFGD. Berarti kan tadi harus ditarik tegak lurus kan? Ya udah kita tarik. Nah, kita proyeksikan dapat titik di sini. Nah, ini udah tegak lurus ya. Berarti saya misalkan P. Nah, ini sama dengan ini ya. Berarti kalau sisinya adalah 6, berarti diagonal sisinya B ke F. Kita ganti warna supaya ada perbedaan. Oke. Berarti B ke F ini kalau diteruskan berarti 6 akar 2. Ya enggak? Kamu butuhkan hanya setengahnya ini. Ya. Kita pakai hijau coba. Tadi kan udah diproyeksikan ya, yang hijau.
Titik B tarik ke bidang AFGD. Nah, diperoleh tegak lurus di sini. Saya misalkan T, gambarnya ini sama ya. Berarti kalau dari sini sampai dari B ke F 6 akar 2, berarti B ke T adalah setengahnya ini 6 akar 2. Jadi berapa? 6 akar 2 per 2 atau 3 akar 2. Seperti itu ya. Ureannya bisa dilihat di sini. Sama ya hasilnya ya. Nih. Kemudian contoh yang ketiga. Ada sebuah limas dengan alasnya adalah persegi. Berarti kalau persegi sisinya sama. Misalnya ini diketahui AB 6 cm. Berarti sisi AB, BC, CD, AD adalah 6 cm semua ya. Kemudian yang diketahui apa lagi? Nah, panjang AB mana? AB udah. Berarti sekarang TA. TA, TB, TC, TD. Sisi miringnya adalah 3 akar 6. Oke. Saya tulis di sini 3 akar 6 ya, TD. TA, TB, TC, TD 3 akar 6. Dan tinggi limasnya adalah TO. T ke O berapakah dia? 6. Oke, T ke O adalah 6 cm ya ini ya. Oke, yang ditanyakan di sini apa? Berapakah jarak titik O dengan TBC? Titik O mana? Ini. TBC itu mana? TBC. Nah, bidang yang sebelah kanan yang berwarna abu-abu ini ya, tapi seluruhnya ya. Seluruhnya ya. TBC. Berarti langkahnya bagaimana? Kamu harus menarik diagonal ininya, garis tingginya dari si limasnya. Kemudian dari titik O kita proyeksikan ke bidang BCT itu tadi atau TBC itu tadi. Nah, diperoleh proyeksi titik O ke bidang BCT adalah titik P. Ya enggak? Oke, setelah itu kita jarak titik O ke bidang TBC. Oke, ini baru ke sisinya. Kalau ke bidangnya berarti kita harus di tengah-tengah bidang itu. Caranya bagaimana? Berarti warnanya ganti ya supaya paham ya. Titik dari sudut bidang yang dituju harus kita tarik. Nah, maka titiknya itu di sini. Maka dari sini kita tarik ke titik O ya. Nah, jadi ini yang ditanyakan. Misalkan di sini tadi apa namanya titik apa? OP ya. OR apa OP tadi? OR dimisalkan R. Ini tadi dimisalkan R ya. Oke. Nah, jadi OR di sini itu berapa? Ya, jadi setelah segitiganya ditarik dari sudutnya ketemu di R, kemudian tarik ke O. Jadi garis tingginya atau jarak titik O ke bidang TBC adalah OR. Itu berapa? Caranya bagaimana? Baik, sekarang kamu punya harus cari yang pertama adalah TP. T ke P. P tadi yang bawah ya. Yang sebelah sini ya. Nah, oke, TP-nya itu berapa? Oke, TP itu kan garis miring dari segitiga TOP. Berarti kan TO kuadrat berarti 6 kuadrat ditambah OP kuadrat. OP berarti setengahnya
AB. Kalau AB-nya 6 berarti OP-nya 3. 3 kuadrat 9 tambah 36 45. Itu masih bentuknya TP kuadrat, berarti TP adalah akar dari 45. Karena dia tidak bisa diakar, berarti dia harus dibuka dulu. 45 itu berasal dari mana? Yang bisa diakar, berarti 9 kali 5 kan 45. Oke, akar 9 berarti 3, masih punya akar 5. Berarti 3 akar 5 itu adalah panjang T ke P ya. Jadi dari sini sampai ke P adalah yang bawah ya. 3 akar 5. Baik, ganti warnanya supaya ini enak. Oke, sekarang untuk mengetahui jarak titik O ke bidang TBC, kamu bisa melihat luas segitiga POT. Mana? Nah, ini ya. P, tadi yang bawah ini. POT, berarti yang kuning ya. Oke, kita gambar lagi di sini supaya jelas ya. Oke. Berarti segitiganya itu kan kayak gini. Nah, yang bawah kan O, ini T, di sini R, di sini P, ya kan? OT-nya tadi adalah berapa OT? 6 cm. O ke P-nya adalah setengahnya dari 6. Tadi kan ini tingginya 6 OT. OP-nya adalah setengahnya AB, berarti 3. Oke, 3. Tadi yang ini udah ketemu TP, T ke P. Pakai warna lain coba. Nah, dari sini ke sini adalah 3 akar 5. Oke, selanjutnya kita mencari panjang O ke R itu berapa. Nah, berarti kamu bisa memanfaatkan yang namanya luas segitiga dari TOP ini. Berarti luas segitiganya itu ada dua macam, dengan menggunakan alasnya TP dan tingginya OR yang dicari, atau alasnya OP dan OT tingginya untuk menjadi persamaan. Baik, yang pertama adalah pakai segitiga dengan alasnya OP. Oke, berarti luas segitiga adalah setengah kali alasnya OP kali tingginya TO. Berarti OP-nya itu adalah 3, TO-nya adalah 6. Oke, atau bisa menggunakan alasnya adalah TP. Berarti T ke P 3 akar 5 dan OR yang dicari. Baik, ini sudah menjadi persamaan. Ini sama-sama punya setengah ya. Oke, berarti tinggal OP kali TO sama dengan OR kali TP. Ini ya. Baik, untuk mencari O ke R berarti persamaan ini ruas kanan dan ruas kiri harus dibagi dengan apa? TP. Baik, kalau ruas kanan sudah dibagi TP, berarti tinggal OR. Berarti ruas kiri OP dikali TO juga dibagi TP. Jadi ini persamaannya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai yang dari segitiga ini. OR itu yang dicari. OP, O ke P itu 3. TO, T ke O itu 6. Per TP, TP-nya tadi 3 akar 5. Nah, setelah kamu ketahui 3 kali 6 per 3 akar 5 itu berapa? Nah, jadi 6 per akar 5. 6 per akar 5 ini belum rasional, maka harus dirasionalkan terlebih dahulu, ya kan? Berarti 6 per akar 5 dikalikan dengan akar 5 per akar 5. Cara merasionalkan ya. Masih paham ya? Berarti 6 akar 5 per akar 5 kali akar 5 berarti 5. Jadi 6 per 5 akar 5. Ini jawabannya, panjangnya si OR. Nah, ini ya. 6 per 5 akar 5. Jadi nanti dipahami yang Ibu jelaskan gambarnya sama cara perhitungannya seperti itu. Baik,
Contoh yang keempat, yang terakhir ya, contoh keempat. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi kubusnya adalah 9 cm ya. Sudah ditulis ya di sini 9 cm. Baik, warnanya kayaknya harus yang lebih cerah. Sekarang yang ditanyakan setelah diketahui itu adalah kubus dan sisinya 9 cm, apa yang akan ditanyakan di soal ini? Nah, hitunglah jarak titik F ke bidang BEG. Titik F itu di mana? Titik F kayaknya jangan biru soalnya desainnya biru. Oke. Titik F itu ada di sini. Bidang BEG yang abu-abu. Jaraknya, cara mencarinya berarti diapakan? Harus ditarik garis yang bawah ini, yang sudutnya, supaya ketemu Nah, kemudian dari titik F ini tarik garis lurus, tegak lurus ke bidang BEG. Nah, jadi proyeksi titik F ke bidang BEG adalah titik P. Maka dari ini kita bisa keluarkan segitiga BOF ini ya. Nah, BOF ini yang sebelah sini ya, kita keluarkan ini ya. Oke, setelah itu BOF kita masukkan, substitusikan nilainya. B ke F berarti dia adalah sisi dari kubus, berarti tadi diketahui 9 cm. O ke F berarti dia adalah setengah diagonal sisi. Setengahnya 9 itu adalah 9 per 2 akar 2 gitu langsung ya. 9 per 2 akar 2. Kemudian setelah itu kamu harus tahu panjang apa di sini untuk mencari PF. OB, betul sekali. Nah, OB atau BO. Nah, kalau kamu mencari OB atau BO ini kan segitiga dengan siku-sikunya di F. Berarti OF kuadrat ditambah BF kuadrat, ya enggak? OF adalah 9 per 2 akar 2 dikuadratkan. BF adalah 9 kuadrat. Berarti 9 kuadrat itu berapa? 81. 9 per 2 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 9 kali 9, 81 per 2. Ya kan? Akar dikuadratkan kan habis. Oke, berarti 81 per 2 ditambah 81 adalah 243 per 2. Seperti itu. Terus BO itu kan masih BO kuadrat. Berarti kamu masih harus mengakarkan 243 per 2 ini, ya enggak? Baik, berarti akar dari 243 per 2. 243 itu berasal dari 81 kali 3. Kenapa ambil 81? Karena yang bisa diakar untuk angkanya nanti dikeluarkan. Berarti berapa? 81-nya diakar hasilnya 9. Akar 3 per 2. Seperti itu. Jadi hasilnya 9 akar 3 per 2. Kemudian, apakah 9 akar 3 per 2 itu bisa disederhanakan lagi dengan
angka yang lebih familiar, nah ini itu masih bisa dihitung lagi. Berarti kan itu sama dengan 9 dikali akar 3 per akar 2. Maka hasilnya adalah berapa? Ini 9 itu artinya 9 per 1 ya. Berarti 9 akar 3 per, ini tadi akar 2 ya yang bawah, sorry, akar 2. Tadi kan ini 3 per 2, berarti 9 kali akar 3 per akar 2. 9 itu artinya 9 per 1. Perkalian pecahan, berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ya enggak? Berarti 9 akar 3 per 1 kali akar 2, berarti akar 2, ya. Oke. Kemudian 9 akar 3 per akar 2, ini kan akar masih penyebutnya akar 2, belum rasional. Jadi harus dirasionalkan dulu dengan cara dikalikan dengan penyebutnya, ya. Oke, berarti hasilnya 9 akar 3 dikalikan akar 2 adalah 9 akar 6 per akar 2 kali akar 2. Akar kali akar, akarnya hilang, berarti tinggal 2. Jadi hasilnya 9 per 2 akar 6. Sama ya. Itu baru BO, ya. B ke O. Nah, B ke O ini ketemunya barusan 9 per 2 akar 6. Baik, 9 per 2 akar 6. Yang ditanya tadi kan ini, P ke F ya, itu berapa? Nah, sekarang kamu bisa menggunakan luas segitiga BOF ini dengan alasnya OB dan tingginya PF yang dicari, dan persamaan dengan alasnya OF dan tingginya BF. Itu menjadi persamaan seperti ini ya, setengah dikali OF dikali BF, OF-nya yang ini, BF-nya yang ini ya. Kemudian luasnya setengah kali OB kali FP. Berarti OB-nya yang ini, yang ditanya yang dicari. Nilai-nilainya dari segitiga itu disubstitusikan ke sini ya. Oke, dia sama-sama punya setengah. Oke. Yang dicari tadi apa? F ke P ya. Oke, untuk mendapatkan FP berarti ruas kiri dan ruas kanan harus dibagi dengan apa? OB ya. Oke, kalau ini tinggal ini kan ya, dibagi dengan OB berarti tinggal FP ya. Berarti ruas kirinya juga dibagi dengan OB. Nilainya disubstitusikan dari segitiga itu. OF tadi berapa OF? O ke F 9 per 2 akar 2, substitusikan. Sudah ya. B ke F ini adalah 9 ini ya. 9, mana 9? Nah, sekarang OB tadi, O ke B 9 per 2 akar 6. Sudah? Sudah. Nah, kamu punya 9 akar 2 dikalikan 9 per 9 akar 9 per 2 akar 6. Oke, sama-sama dikali. Karena dia pecahan boleh dibagi langsung ya. Berarti tinggal 9 akar 2 per akar 6 ya. Jadi ketemu ya. Berarti 9 akar 2 per akar 6 itu senilai dengan berapa? Nah, karena penyebutnya akar berarti harus dirasionalkan. Ya enggak? Nah, berarti 9 akar 2 per akar 6 dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Berarti 9 akar berapa jadinya? 12 per 6. Ya enggak? Berarti semuanya ini saya bagi dengan berapa jadinya? 3 ya.
bagi dengan 3 ya. 9 akar 2 per akar 6 jadinya 9 per akar 3. Ini kan per 6 ya, berarti dibagi. Baik, cara mudahnya berarti akar 9 kali sebentar ya. Sebelum ke sini. Oke, sebelum ke sini kita cek dulu. Oke, ini sebenarnya sudah sampai sini sudah ketemu ya. Nah, kalau cara mudahnya boleh membuka penyebutnya. 9 akar 2 per akar 6-nya itu akar 6-nya itu akar 2 dikalikan dengan akar 3 kan akar 6, ya enggak? Nah, oke. Berarti dia sama-sama punya akar 2 akar 2. Berarti tinggal 9 per akar 3. Akar 3 berarti dia belum rasional. Berarti harus dirasionalkan dengan dikalikan dengan penyebutnya, yaitu akar 3 per akar 3. Berarti tinggal berapa? 9 akar 3 per 3. Berarti 9 dibagi 3 adalah 3 akar 3. Seperti itu. 3 akar 3 ini hasilnya sama dengan ini. Nah, oke. Terkait yang ini, jadi kan dia masih akar 6 ya. Berarti harus dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Seperti itu. Oke. Dia kan akar dikali akar kan akarnya hilang, ya enggak tadi? Berarti kan tinggal ntar ini habis ya, nggak bisa, dia kan nggak sama akarnya hilang ya. Berarti ini oke, sebentar. Akar pecahan 9 akar 2 dibagi dengan akar 6 ya kan. Berarti 3 akar 3, iya udah jelas ya 3 akar 3 ya. Oh gini aja, biar nggak sulit ya, kita cara mencarinya jangan gini. Oke, saya ulangin ya, biar nggak sulit. Ini aja. Oke, saya ralat. 9 akar 2 per akar 6 itu berarti kan dia punya akar 2, bisa dibagi dengan akar 2 kan 1 ya kan, dibagi dengan akar 2 berarti tinggal akar 3 ya enggak. Nah berarti 9 kali 1 itu 9 per akar 3. Nah 9 per akar 3 dirasionalkan ya enggak. Nah jadi 9 per akar 3 ini dikalikan dengan penyebutnya lagi. Berarti 9 per akar 3 dikalikan dengan akar 3 per akar 3. Sama. Berarti hasilnya 9 akar 3 per 3. 9 bagi 3 berarti 3 akar 3. Nah, sama ya. Untuk FP yang atas dengan yang bawah. Jadi hasilnya 3 akar 3. Seperti itu. Jadi yang ini langsung aja dicoret aja 9 akar 2-nya, akar 2-nya saja, yang bawah juga akar 2-nya, berarti kan tinggal akar 6, seperti itu. Baik, kesimpulan yang bisa dirangkum untuk pembelajaran hari ini adalah misal P yang tadi kita membahas yang pertama saya jelaskan, yang ini ya. Titik P dengan bidang datar alfa dengan garis dengan titik proyeksi titik P adalah saya misalkan Q, diperoleh rangkuman yaitu mana? Nah, oke.
Rangkumannya, misal P adalah titik dan alfa adalah bidang. Jarak antar P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ, ya kan? Dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Suatu garis G dikatakan tegak lurus bidang alfa apabila garis G sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Nah, yang dimaksud adalah ini. Untuk poin B ya, garis G ini misalnya M ya, itu berpotongan tegak lurus dengan bidang alfa setidaknya dua garis potong. Nah, berarti ini garis ini sama ini. Nah, dia menembus ya dari perpotongan itu. Kemudian kesimpulan yang ketiga, teorema Pythagoras dan rumus luas segitiga sangat penting untuk menghitung jarak suatu titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran ketiga kali ini mengenai jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana tadi?